Pria ini bekerja menjadi sebagai tukang bentor atau becak motor. Hidupnya bergantung pada pekerjaan tersebut. Namun meski begitu, pria itu punya pekerjaan sampingan yang lebih menjanjikan. Dari yang muda sampai yang tante-tante. Ngapain? Ya, begitulah. Film dengan judul Baru Rot yang dirilis pada tahun 2025 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di Filipina, bentor ternyata masih ramai dipakai oleh penduduknya. Kala itu, terjadi aksi balap liar bentor. Seorang pria terlibat dalam balapan tersebut. Namanya adalah Marco. Marco sudah dikenal di kalangan ojek-ojek bentor karena keterampilannya mengendarai bentor dengan cepat dan lihai. Kala itu saja, dia menang telak dan berhasil membawa uang taruhan ditemani sahabatnya, Jolo. Tapi dia gak bisa lama-lama di sana karena udah janjian sama seorang anak SMA yang menjadi langganannya. Tidak hanya langganan antar jemput, namun juga langganan begituan. Menang banyak sih. Setelah itu Marco meluncur lagi ke tempat lain di mana sebuah toko kelontong berdiri. Di sana dia bertemu dengan pemilik toko bernama B. Udah berkeluarga, namun suaminya punya kerjaan lain, jadi hanya dia sendirian yang jaga di sana. Kesempatan itu dimanfaatkan sama Marco dan B. Mereka udah saling kenal, bahkan begituan saat tidak ada pembeli yang datang. Menang banyak kok, double-double. Tidak sampai di situ, lalu Marco meluncur lagi ke rumah seorang tante yang kerjaan nongkrong di warung remang-remang. Namun, sebelum itu mereka satu ronde dulu supaya makin bersemangat. Lalu, barulah Marco mengantarkannya ke tempat kerjanya. Namun seorang pria bernama Domeng yang bekerja menjadi security di sana, sepertinya tidak suka pada Marco. Mungkin dia cemburu karena Mona lebih suka diantar jemput sama Marco. Padahal kalau sama Domeng, dia bisa naik mobil. Domeng juga mengajak Marco sehingga hampir terjadi perkelahian. Beruntungnya dilerai sama Mona. Selama Marco bekerja menjadi ojek bentor, dia jarang pulang ke rumah karena rumahnya tuh jauh di kampung. Jadi dia lebih suka tuh nongkrong di sebuah warung normal bersama Jolo. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba ada seorang wanita ingin minta diantarkan ke tujuan, tapi dengan cepat. Jolo tidak sanggup. Akhirnya Marco yang ditugaskan untuk mengantarkannya. Di sela-sela perjalanan, wanita yang bernama Lucy itu melihat ada buku yang isinya banyak gambaran bunga-bunga. Ternyata Marco juga bisa menggambar bunga dan menyukainya karena ibunya adalah seorang pecinta bunga. Jadi dia banyak belajar darinya. Keesokan harinya seperti biasa, Marco akan mengerjakan tugas-tugas sampingannya. Ya udah tau lah ya. Lalu malamnya saat hendak pesan makan, tiba-tiba Lucy datang lagi meminta diantarkan tapi buru-buru. Marco gak jadi makan dan mereka pergi bersama. Marco masih tidak tahu apa pekerjaan Lucy, kenapa begitu buru-buru kalau minta diantarkan. Tapi malam itu setelah tujuan selesai, Lucy mengajaknya makan jajanan di pinggir jalan. Baru kali ini Marco merasakan sesuatu yang berbeda dari wanita yang ada di dekatnya. Biasanya kalau yang lain tuh cuma mau enak-enaknya aja. Namun Lucy berbeda. Kebersamaan mereka tampaknya makin jauh dan makin akrab. Sehingga Marco mendapatkan kesempatan itu darinya. Diajak ke rumah, lalu ya begitulah. Sejak bersama Lucy, Marco menjadi pria yang berbeda. Dia lebih sopan dan ingin meninggalkan kebiasaan lamanya. Dia berpamitan sama tante-tante yang pernah bersamanya kemarin. Selain itu, pamitannya baik-baik. Tidak ada dendam atau bahkan rasa marah sedikit pun. Bahkan Mona pun juga merasa hampa karena biasanya Marco datang tepat waktu. Kini Marco hanya fokus pada Lucy. Dia ingin menjalani hari-hari baru bersama dengannya. Hingga suatu malam, Marco melihat Lucy menjatuhkan banyak uang dari dalam tasnya. Lucy ternyata adalah seorang kurir uang bosnya yang sejenis mafia. Uang itu akan dia cuci dan dialihkan supaya tidak diketahuan tindak korupsinya. Nyatanya, pekerjaan Lucy tidak membuat Marco ini jadi ilfil, malahan mereka makin dekat. Bahkan begituan, Marco ingin mengajak Lucy itu keluar dari pekerjaan tersebut dan menjalani hidup normal bersama-sama. Namun Lucy punya rencana lain. Mereka akan pergi bersama-sama setelah mendapatkan uang tersebut. Waktu dan tempat akan diatur olehnya. Percakapan mereka ini ternyata didengar sama Domeng. Dan Domeng tahu siapa bosnya Lucy. Domeng melaporkan pada polisi untuk menangkap Lucy karena membawa kabur uang orang. Lalu muncul Marco yang tidak tahu apa-apa. Beruntungnya Mona yang ada di sana memintanya untuk segera pergi karena keadaan sedang tidak baik-baik saja. Lucy juga menghilang dan tidak ditemukan di rumahnya.
Namun Marco menemukan sebuah foto bunga yang dia kenal. Bunga itu tumbuh di kampung halamannya. Lalu di balik foto tersebut ada tulisan dari Lucy kalau dia telah menunggunya di sana. Pada akhirnya Marco pergi ke sana dan bertemu dengan Lucy dengan nama yang berbeda, Sofia. Sejak itu mereka hidup bersama dan bahagia. Ya, itulah tadi alur cerita film baru Rock. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.